Izinkan saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertepatan dengan suasana momentum Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional, puluhan mahasiswa yang tergabung dari OKP yakni LMND, Gamhas, EKLMND, GMKI, Sentral Maluku Utara dan GMNI, PPMI, mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Halmahera Utara menggugat, melaksanakan aksi unjuk rasa di sejumlah titik diantaranya, di depan pancang PT Niko, tepatnya di Desa Wari, Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, depan kantor Bupati dan kantor DPRD Halmahera Utara, Senin, tanggal 4 Mei tahun 2026. Dalam aksi tersebut masa aksi menggunakan satu unit mobil pickup beserta sound system, dan membawa bendera merah putih, serta bendera organisasi LMND, Gamhas, EKLMND, GMKI, Sentral Maluku Utara dan GMNI, PPMI. Dan juga membawa beberapa spanduk bertuliskan, mosi tidak percaya DPRD dan pemerintah daerah, kepala ikan lebih bergizi dari kepala daerah, stop upah murah di tanah kaya, dari Kau sampai Tobelo dan Loloda semua anak halut berhak cerdas. Orator aksi dalam orasinya secara tegas mengingatkan kepada Pemda, dan DPRD serta dinas terkait bahwa masih banyak rakyat yang hidup dalam botol keterkungkungan. Buruh bekerja keras, namun belum sepenuhnya menikmati kesejahteraan yang adil. Banyak anak bangsa ingin sekolah, namun masih dibatasi oleh biaya, akses, dan kualitas pendidikan yang belum merata. Dikatakan juga bahwa buruh sebagai penggerak roda ekonomi, sementara pendidikan membentuk masa depan peradaban. Ketika buruh ditindas dan pendidikan diabaikan, maka bangsa sedang berjalan menuju ketimpangan. Menurut masa aksi, saat ini jalanan bukan sekedar melintas, tetapi ruang perlawanan menuntut keadilan dan kesejahteraan bagi para buruh yang selama ini tenaganya diperas namun upahnya tidak layak. Selanjutnya, terkait pendidikan, para masa aksi menilai bahwa pendidikan terus dijadikan barang mahal. Yang seharusnya sekolah menjadi rumah ilmu, namun dijadikan ladang bisnis. Masa aksi menyebutkan bahwa anak buruh, anak tani, dan rakyat kecil berhak belajar tanpa dibebani biaya yang menindas. Karena itu, buruh dan pelajar harus bersatu. Mesin pabrik tak akan bergerak tanpa buruh, masa depan bangsa tak akan berkembang tanpa pendidikan. Dan ketika dua kekuatan ini berjalan bersama menuntut keadilan, maka tak ada kekuasaan yang mampu membungkam suara rakyat. Bagi masa aksi, turun ke jalan adalah bukan tindakan yang sia-sia. Itu adalah peringatan bahwa kesabaran rakyat ada batasnya. Jika kesejahteraan dirampas, jika pendidikan diperdagangkan, maka perlawanan adalah jawaban. Oleh sebab itu, Aliansi Mahasiswa Halmahera Utara menggugat bahwa situasi daerah Halmahera Utara saat ini sedang ada dalam situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Dalam dunia pendidikan, pembangunan infrastruktur masih diragukan kualitasnya. Buruh masih identik dengan kaki tangan korporasi, padahal buruh adalah punggung ekonomi bangsa. Lebih lanjut disampaikan juga bahwa Hari Buruh bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan simbol perjuangan panjang yang penuh pengorbanan. Sejarah mencatat bahwa persoalan buruh adalah persoalan besar bangsa yang hingga hari ini masih terus diperjuangkan. Fakta di lapangan membuktikan bahwa ketimpangan terhadap kaum buruh, khususnya di Kabupaten Halmahera Utara, masih sangat nyata terjadi. Bagi masa aksi, kehadiran PT Niko di Halmahera Utara ternyata tidak membawa kesejahteraan. Sebaliknya justru terjadi praktik penindasan terhadap buruh lokal masih terus berlangsung hingga saat ini, tanpa ada keberpihakan yang nyata dari pihak perusahaan terhadap tenaga kerja daerah. Selain persoalan buruh, dunia pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara juga masih jauh dari kata merata. Padahal, pendidikan yang berkualitas adalah fondasi utama dalam mencetak generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Disampaikan pula, bahwa konsep kesetaraan, baik dalam dunia kerja maupun pendidikan, masih sangat jauh dari kenyataan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum benar-benar berpihak kepada masyarakat. Di samping itu, ada beberapa poin yang menjadi tuntutan masa aksi diantaranya.
Kejelasan terkait revitalisasi sekolah yang ada di Halmahera Utara, meminta Bupati copot Kadis Pendidikan, naikkan harga buah kelapa, berikan kartu BPJS dan BPJSK terhadap buruh, dan revisi Perda Hilirisasi Nomor 2 Tahun 2025. Meminta Pemda Halut agar segera membuat perda tentang UMK, dan copot Kadis Disnaker, serta hentikan komersialisasi pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara. Serta kepada PT Niko agar segera menetapkan status pekerja yang mengabdi sudah lebih 1 tahun 5 bulan sebagai karyawan tetap, dan segera realisasi PPM Jalan Tani. Tuntutan sikap selanjutnya yaitu tuntaskan krisis air bersih di Halmahera Utara, dan selesaikan masalah infrastruktur jalan di Halmahera Utara. Wujudkan sistem K3 yang pro kepada buruh dan manusiawi. Serta usut tuntas mafia BBM subsidi di Kabupaten Halmahera Utara dan copot Kadis Disperindak karena dianggap tidak mampu. Pemda Halut segera realisasi Jalan Desa Warino, serta copot Kadis PMD, tuntaskan kasus kekerasan di Kabupaten Halmahera Utara dan hentikan isu SARA. Kaitan dengan itu, masa aksi menuntut pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara, khususnya Bupati dan Wakil Bupati, untuk hadir dan menanggapi secara langsung sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat. Dan apabila seluruh tuntutan yang telah disampaikan, dan kemudian tidak diakomodir dengan serius, maka masa aksi akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut, hingga seluruh aspirasi rakyat benar-benar didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pada saat tatap muka dengan Bupati, Dr. Piet Hein Babua, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Dr. Andus Rasmus Joseph Papilaya, Kapolres Halmahera Utara, dan anggota DPRD Halmahera Utara Janlis Kitong, Kadis Pendidikan, Herce Manuel, dan pimpinan OPD terkait. Para unjuk rasa menyampaikan langsung beberapa poin terkait beberapa isu diantaranya, isu ketenagakerjaan yaitu PT Niko dari total sekitar 4.000 karyawan hanya 1.531 orang yang mendapatkan jaminan BPJS ketenagakerjaan, padahal seluruh karyawan berhak atas jaminan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, ada juga kasus kecelakaan kerja yang tidak mendapatkan jaminan sebagaimana mestinya, sehingga masa aksi mendesak pemerintah daerah untuk segera merespons dan menindaklanjuti persoalan ini. Selanjutnya, persoalan pendidikan, berdasarkan hasil investigasi lapangan di beberapa wilayah, ditemukan sejumlah sekolah yang tidak layak namun masih digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Salah satunya SD Negeri 5 Tobelo menjadi contoh konkret kondisi sekolah yang tidak layak, dan dilaporkan pula adanya kekerasan seksual di lingkungan sekitar yang mengancam keselamatan siswa. Dalam persoalan ini, masa aksi meminta pemerintah daerah hadir untuk memberikan solusi demi menjamin keamanan dan kenyamanan siswa dalam belajar. Selanjutnya mengenai infrastruktur yakni kondisi infrastruktur jalan di beberapa wilayah, khususnya Kao Barat, Loloda, dan Tobelo, dinilai sangat memprihatinkan dan berdampak langsung pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Menurut masa aksi, infrastruktur yang buruk menjadi salah satu penyebab tingginya angka putus sekolah serta sulitnya distribusi hasil pertanian masyarakat. Serta soal krisis air bersih, bahwa pelayanan PDAM dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, termasuk berdampak pada aktivitas belajar siswa di sekolah. Kaitan dengan beberapa isu tersebut perwakilan masa aksi menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kinerja pemerintah daerah apabila persoalan mendasar ini tidak segera ditangani. Lebih lanjut sorotan tentang harga komoditas kelapa yang dianggap kebijakan terkait hilirisasi kelapa dinilai belum berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan terkesan terjadi monopoli dalam pembelian buah kelapa. Hal ini menjadi kendala, sehingga petani tidak dapat menikmati harga yang kompetitif dan adil. Terkait penyampaian masa aksi tersebut, Bupati Halmahera Utara langsung menanggapi sekaligus memberikan apresiasi terhadap masa aksi. Menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang hari ini sudah hadir di kantor Bupati dengan sangat tertib untuk menyampaikan aspirasi. Mengenai ketenagakerjaan, Bupati menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi perusahaan manapun untuk tidak mendaftarkan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan,
Bupati perintahkan untuk segera mengundang PT Niko guna meminta klarifikasi dan menindaklanjuti persoalan tersebut. Bupati menyatakan, telah menandatangani kesepakatan dengan BPJS Ketenagakerjaan yang mencakup tidak hanya pekerja formal, tetapi juga pekerja non-formal yang rentan terhadap risiko kerja. Selanjutnya kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan diperintahkan untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama pihak terkait. Mengenai pendidikan, kata Bupati menjelaskan bahwa pendidikan merupakan urusan wajib pemerintah dan pelayanan dasar yang harus dipenuhi. Dikatakannya, pada tahun anggaran sebelumnya, dana alokasi khusus DAK dan dana alokasi umum DAU ditarik ke pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah kini hanya dapat mengajukan usulan melalui mekanisme revitalisasi. Pada tahun 2026, pemerintah daerah telah mengusulkan lebih dari 80 lebih program, dengan lebih dari 70 program yang telah ditindaklanjuti pemerintah pusat, dan 17 program yang sudah mulai direalisasikan di sekolah-sekolah. Dan kepada Kepala Dinas Pendidikan Bupati tegaskan, agar tidak ada diskriminasi dalam proses pengusulan bantuan, dan pengawasan akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Khusus untuk SD Negeri 5 Tobelo, Bupati menjelaskan bahwa pembangunan belum dapat dilaksanakan karena lahan masih berstatus tanah PNPM dan belum bersertifikat. Namun sebagai solusi jangka pendek, pemerintah akan mengalokasikan anggaran melalui APBD perubahan menggunakan DAU. Soal infrastruktur, Bupati mengatakan, selaku pemerintah daerah mengakui keterbatasan anggaran akibat pemotongan dana dari pemerintah pusat. Lanjut kata Bupati menjelaskan, ada beberapa ruas jalan seperti Dorome Apule dan Kusuri telah dilaksanakan melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi, pusat, dan anggota DPRD. Untuk Jalan Pitagota Kimo yang belum terselesaikan, pemerintah daerah terus berupaya melalui pendekatan dengan pemerintah pusat untuk memperoleh alokasi impres jalan daerah. Selanjutnya mengenai harga angkutan yang telah melalui koordinasi Dinas Perhubungan dan saat ini sedang melakukan kajian untuk melakukan sinkronisasi agar keputusan yang diambil tidak menghambat aktivitas masyarakat dan pelaku usaha. Untuk persoalan air bersih, memang saat ini PDAM masih dalam proses pemesanan dan pengadaan mesin. Namun oleh PDAM dalam pelayanan air bersih di Desa Roku sementara ini menggunakan 2 unit mobil tangki. Lebih lanjut, mengenai harga kopra dan komoditas kelapa, menurut Bupati, perlu memahami secara objektif. Kita perlu melihat ke belakang dan membandingkannya dengan kondisi beberapa puluh tahun lalu. Sebelum hadirnya investor dan pemain baru di pasar komoditas, harga kopra di Halmahera Utara hanya berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram pada tahun 2024. Ini akibatnya jika tidak adanya persaingan dan hanya dikuasai oleh satu pemain tunggal. Namun dengan masuknya PT Niko sebagai salah satu kompetitor, maka kondisi persaingan pasar mulai terbentuk sehingga harga kopra mengalami peningkatan yang lebih menguntungkan petani, tutur Bupati. Bupati menambahkan, harga komoditas kelapa dan kopra merupakan barang privat yang mengikuti mekanisme pasar, sehingga pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga secara langsung. Namun demikian, pemerintah daerah terus berupaya menjaga stabilitas harga melalui pendekatan yang dapat dilakukan, yakni dengan mendorong masuknya lebih banyak investor dan kompetitor ke Halmahera Utara. Menurut Bupati, semakin banyak kompetitor yang hadir, maka persaingan akan semakin sehat dan harga komoditas bagi petani akan semakin terjaga. Selama ini kopra dan komoditas kelapa yang diekspor dari wilayah Halmahera Utara tidak tercatat sebagai barang asal Kabupaten Halmahera Utara, sehingga tidak memberikan kontribusi pendapatan yang seharusnya bagi daerah, ungkap Bupati. Kata Bupati, untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Tujuannya adalah agar seluruh catatan ekspor komoditas yang berasal dari Halmahera Utara dapat dialihkan pencatatannya ke Kabupaten Halmahera Utara sebagai daerah asal barang, sehingga setiap ekspor yang dilakukan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan asli daerah. Bupati mengatakan,
pemerintah daerah telah berhasil memperoleh IPSKA izin pengelolaan sumber komoditas dan asal, yang menjadikan Kabupaten Halmahera Utara sebagai daerah yang berwenang merekomendasikan dan mencatat seluruh kegiatan ekspor komoditas dari wilayahnya. Instrumen ini, maka setiap aktivitas ekspor yang berjalan akan tercatat resmi di kabupaten, sehingga manfaat ekonominya dapat dirasakan langsung oleh daerah dan masyarakat, ujarnya. Selebihnya, pemerintah daerah sangat aktif mendorong masuknya investor permanen yang berfokus pada pengelolaan komoditas kelapa, termasuk kelapa putih, di wilayah Halmahera Utara. Lebih banyak kehadiran investor, tentu akan menciptakan kompetisi yang sehat, harga tetap stabil dan terjangkau, serta memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat petani. Meskipun pemerintah daerah belum dapat melakukan segalanya dalam waktu singkat akibat keterbatasan anggaran, namun selalu berupaya agar harga kopra tetap terjaga. Dan sampai saat ini, kebijakan yang telah dijalankan merupakan hasil nyata dan patut disyukuri bersama, pungkas Bupati. Tidak hanya merespon cepat, Bupati juga menyambut masa aksi dengan penjelasan objektif. Dari kawasan kantor Bupati, Arter Sumampo melaporkan untuk Berita Halmahera.